acara pengambilan sumpah dan pelantikan dokter lulusan program pendidikan profesi dokter periode Agustus tahun 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana hari ini Jumat 13 Agustus 2021 dimulai. Dekan selaku Ketua Senat beserta anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk. Yang terhormat, Dekan beserta anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, undangan dan hadirin yang kami hormati. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan lulusan pendidikan profesi dokter periode Agustus tahun 2021 hasil ujian nasional dokter, uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter UKM PPD, Computer Based Test CBT periode Mei tahun 2021. Selanjutnya kepada dokter baru yang kami sebut namanya, disilakan memasuki ruang upacara. Dr. Sri Surya Sanubari Betan, Sarjana Kedokteran, putra dari Bapak Wahidin Ali Betan dan Ibu Dr. Anda Erna Manu almarhumah. Dr. Arauni Adita, Sarjana Kedokteran, putri dari Bapak Malton Adikson Ulu dan Ibu Beci Yunia. Dr. Martina Rosia Posiani dan Paritepo, Sarjana Kedokteran. Suryanto Naribata STMSD dan Ibu Apriani Setiawati. Dr. Maya Widiati Safitriani Bolang, Sarjana Kedokteran, putri dari Bapak Martin Bolang SE dan Ibu Yakolina Bolang Sir almarhumah. Dr. Yolanda Yasinta Inaputo, Sarjana Kedokteran, putri dari Bapak Duran Wore SDMT dan Ibu Sri Isa Irawati almarhumah. Dr. Meliance Atika Bria, Sarjana Kedokteran, putri dari Bapak Paulus Bria Esa dan Ibu Antoni Oksana Bria Masih. Dr. Maria Yogi Sarjana Kedokteran, putri dari Bapak Insinyur Yosef Maan dan Ibu Olivia Morpa Bema. Dr. Anastasia
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk. Himne Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Fakultas Kedokteran Nusa Cendana, fakultas yang sangat tercinta, berpatu dibentuk jadi insan berguna di masa depan. Setiap rumput mereka sebagai hadiah untuk berdiri, berjalan maju, pantang mundur, menjadi fakultas berwawasan global, menolong sesama tanpa pandang bulu. Itulah janji hati berjanji, harapan dan hambatan kami jadikan peluang, bersatu mengejar cita, negara berani, cerdas dan teliti, tulus melayani tanpa henti-henti, kami terus berjuang. Pengambilan Sumpah Dokter oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Dokter Baru disilahkan berdiri, rohaniwan mendampingi Dokter Baru. Sebelum saya mengambil sumpah, perlu saya peringatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh hadirin, tetapi yang terpenting disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kepada saudara 1, Dr. Sandi Surya Sanubari Betan Esket. 2,
Dr. Arah Murni Adi Ulu Esket. 3. Dr. Maya Widiati Safitriani Bolang Esket. 4. Dr. Martina Glausia Polsiani Mentari Pepo Esket. 5. Dr. Yolanda Yasinta Ina Tuto Esket. 6. Dr. Meliance Atika Bria Esket. 7. Dr. Maria Yofi Maan Esket. Royanti Maan Esket. 8. Dr. Anastasia Lucia Elviana. Bersediakah saudara-saudara mengambil sumpah menurut agama masing-masing untuk dilantik menjadi dokter? Ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Islam saya bersumpah. Selanjutnya sumpah dokter akan dibacakan oleh salah satu dokter. Dilanjutkan pengucapan lafal sumpah oleh Dr. Sandi Surya Sanubari Betan, Sarjana Kedokteran. Sumpah dokter. Saya akan membaktikan hidup saya demi kepentingan Tri kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Saya akan menerapkan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan, sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayak-layaknya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh
dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya Selanjutnya, pelantikan dokter baru oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Dengan memanjatkan syukur kehadiran Yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat tanggal 13 bulan Agustus tahun 2021, saya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, berdasarkan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana nomor 559 garing PP garing 2001 tanggal 12 Juli 2021 tentang lulusan program pendidikan profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana periode Agustus 2021 dan dengan disaksikan oleh pimpinan Fakultas Kedokteran Undana, rohaniawan, orang tua mahasiswa, hadirin dan undangan. Dengan ini saya resmi melantik saudara-saudara. 1. Dr. Sandi Surya Sanubari Betan Esket. 2. Dr. Arah Murni Adi Ulu Esket. 3. Dr. Maya Wijiati Safitriani Bolang Esket. 4. Dr. Martina Glausia Polsiani Pepo Esket. 5. Dr. Yolanda Yasinta Inatuto Esket. 6. Dr. Meliance Atika Bria Esket. 7. Dr. Maria Yofi Royanti Maan Esket. 8. Dr. Anastasia Lucia Elviani Bato Esket. Sebagai dokter dan berhak menyandang gelar profesi dokter, saya berharap saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, tanggung jawab, dan profesional. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Dilanjutkan pengukuhan dokter baru oleh rohaniwan. Yang pertama oleh rohaniwan agama Islam. Ikuti apa yang saya ucapkan. Wallahi, wabillahi, wa tallahi. Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua yang telah kami ikrarkan sebagai profesi dokter, insya Allah akan kami jalankan sejak saat ini sampai sepanjang masa. Insya Allah, Allah akan berkati apa yang kami laksanakan. Selanjutnya rohaniwan agama Kristen Protestan. Sumpah yang sudah diangkat, biarlah itu menjadi sumpah antara murni dan Tuhan. Dan Filipi 4 ayat 13 menjadi kekuatan untuk menjalani tanggung jawab sebagai seorang dokter. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terimalah berkat Tuhan sebagai tuntunan di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Selanjutnya, rohaniwan agama Katolik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bukan sebuah kebetulan kalian semua ada di sini, tetapi Allah yang senantiasa menarik lurus di atas garis-garis kehidupan kita, ada bersama kita dan menuntun kita. Dia yang menentukan Anda semua untuk sampai pada tahap ini, dalam satu proses pelayanan semua orang yang Ia cintai. Di dalam Mazmur bab 9 ayat 2 bahwa Allah senantiasa menceritakan. Untuk itu, engkau wajib menarik lurus untuk segala sesuatu yang engkau lakukan bagi sesama. Ceritakanlah segala sesuatu dengan indah, dengan sebuah pelayanan, dengan hati nurani, dan dengan pikiran serta tanganmu dalam melayani siapa saja tanpa memandang agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita semua yang hadir di sini, untuk semua pelayanan kita, niat hati kita masing-masing, dan semua orang yang akan kita layani, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dilanjutkan penandatanganan sekaligus penyerahan berita acara lafal Sumpah Dokter oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, rohaniwan dan perwakilan dokter baru. Yang pertama, Dr. Sandi Surya Sanubari Betan, Sarjana Kedokteran. Selanjutnya, Dr. Ara Murni Adi Ulu, Sarjana Kedokteran. Selanjutnya, Dr. Martina Glausia Polsiani Mentari Pepo, Sarjana Kedokteran. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, rohaniwan dan perwakilan dokter baru disilahkan duduk.
Selanjutnya, penyerahan ijazah oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, pengalungan gordon oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, dan penyerahan plakat oleh Ketua Program Studi Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Kepada perwakilan dokter baru, saya silakan berdiri. Dekan WD1 dan Kaprodi disilakan berdiri. Kesempatan pertama, Dr. Sandi Surya Sanubari Betan, Sarjana Kedokteran, disilakan. Selanjutnya, Dr. Ara Murni Adi Ulu, Sarjana Kedokteran. Selanjutnya, Dr. Martina Glausia Polsiani Mentari Pepo, Sarjana Kedokteran. Bapak Dekan, Wakil Dekan Akademik, Kaprodi Profesi dan Perwakilan Dokter Baru, kami silahkan duduk kembali. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada orang tua maupun wali untuk dapat mengalungkan gordon dan menyerahkan map ijazah bagi dokter baru yang mengikuti secara online. Terima kasih, kami silahkan duduk kembali. Selanjutnya, kesan dan pesan dari perwakilan dokter baru. Kesempatan diberikan kepada Dr. Sandi Surya Sanubari Betan, Sarjana Kedokteran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat
Rektor Universitas Nusa Cendana, Profesor Insinyur Frederick L. Benu, MSI, PhD, atau yang mewakili. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, Ayahanda Dr. Sangguana MJ Komesa, MMR, MMPK. Yang terhormat Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Ibunda Dr. Kartini Lydia, MSc, Ibunda RR Listiawati Nurina, SSI, MCAPT, Ibunda Dr. Desi Riari, Biomed. Yang terhormat Kaprodi Profesi dan juga Kaprodi Akademik, yaitu Ibunda Dr. Ika Febrianti Buntoro, MSc, dan Ayahanda Dr. Inyoman Sasputra, Biomed, SPPA, serta Bapak Ibu dosen pegawai. Yang saya hormati para rohaniawan serta para orang tua dokter baru yang berbahagia hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan acara Sumpah Dokter yang ke-29. Sudah lama saya tidak berdiri di mimbar seperti ini untuk berpidato. Terakhir kali saya berpidato yaitu pada bulan Januari 2018 sebagai seorang mahasiswa. Dan hari ini, Jumat 13 Agustus 2021, saya berpidato sebagai seorang dokter. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kami berdelapan selama menjalani studi di Fakultas Kedokteran. Hari yang sangat spesial, hari yang sangat bersejarah. Berbicara tentang Sumpah Dokter, maka kita berbicara tentang orang-orang yang berjasa. Ya, dia adalah ayah dan ibu kita. Sumpah Dokter kali ini sangat berbeda-beda dengan sebelumnya. Kami berjumlah 8 orang. 4 orang di antara kami menyambut momen bahagia ini dengan kurang sempurna. Karena kami berempat tidak ditemani sosok ibu yang sangat berperan penting dalam kesuksesan kami. Terutama saya yang baru ditinggal ibu saya tanggal 4 Agustus kemarin. Ketika nama ibu saya tadi disebut dengan nama belakang baru, yaitu almarhumah, terdengar di telinga saya sebagai hal yang tabu. Saya pikir ini adalah sebuah mimpi. Mimpi bahwa saya telah kehilangan orang yang sangat sayang saya, orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dan orang yang sangat ingin melihat saya menjadi dokter. Setiap kali saya bangun tidur, saya selalu menampar pipi saya. Rasanya tidak percaya bahwa separuh nafas saya telah hilang. Memang betul adanya bahwa patah hati tersakit seorang laki-laki adalah kehilangan ibu kandungnya. Ibu bisa menjadi siapapun. Ibu bisa menjadi sahabat, ibu bisa menjadi teman curhat, dan ibu bisa menjadi tempat berlindung untuk kita semua. Dan saya minta kepada dokter-dokter baru, sekarang pandangi orang tua kalian masing-masing. Peluk mereka. Cium mereka. Katakanlah pada mereka, terima kasih banyak sudah melahirkan kami. Terima kasih banyak sudah menyayangi kami dengan begitu tulus. Maaf, kami banyak salah. Dan maaf kami selalu membangkang.
Maaf, kami belum bisa jadi anak yang baik selama ini. Kalian sangat hebat karena telah melahirkan dan membesarkan seorang dokter. Kami janji bahwa kami akan menjadi dokter yang hebat seperti impian kalian selama ini. Kami persembahkan gelar dokter ini untuk kalian. Kami semua angkat topi atas perjuangan kalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami di Fakultas Kedokteran Undana, guru-guru kami juga yang berada di RSUD Profesor W.C. Johannes Kupang, RSUD T.C. Hillers Maumere, RSUD Wahidi Makassar, RS Labuang Baji Makassar, RS Bayangkara Makassar, Angkatan MU, Dorlan, ICU, Pankreas, Adrenal, Interna, Sindrom 7, UGD Army, Gastrin, Detendon, Achilles, almarhum Dr. Rian Mandaru, almarhum Dr. Arli Klau. Terima kasih banyak atas jasa kalian. Akhir kata, jadilah seseorang yang kedatangannya dinanti dan kepergiannya ditangisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama perwakilan orang tua dokter baru kepada yang terhormat Bapak Taye Firma Abadi Betan, disilahkan. Salam, salve. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Undana yang kami hormati, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran yang kami hormati, Bapak Ibu para dosen, dan segenap sivitas akademika yang kami hormati, Bapak Ibu para dokter dari RSUD Johannes Kupang selaku mitra yang kami hormati, para orang tua dari dokter muda yang kami hormati, para dokter muda yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin dan kekuasaannya, hingga kita dapat bertemu pada tempat dan kesempatan ini dalam rangka Sumpah Dokter. Mudah-mudahan keadaan sehat dan selamat senantiasa akan tetap menjadi milik kita semua dan selalu mengiringi setiap langkah kita. Sebuah perjalanan yang cukup panjang untuk meraih cita-cita sebagai seorang dokter. Cita-cita dan anak inilah menjadi keinginan kami orang tua. Walaupun perjalanan ini penuh dengan liku-liku maupun duka. 8 orang dokter muda yang diambil sumpahnya pada hari ini, 4 di antaranya sudah menjadi piatu. Sang bunda tidak bisa menyaksikan kebahagiaan mereka berempat di hari ini. Anak-anakku, yakin dan percayalah, kalian telah berjuang membuat ibundamu tersenyum bangga dari alam sana. Sebagai orang yang beriman, sakit adalah sebab dan ketentuan ajal pasti berlaku untuk setiap manusia. Saya nama orang tua dari dokter muda yang disumpah pada hari ini ingin menyampaikan rasa kebahagiaan kami, rasa syukur kami atas kesuksesan yang telah diraih oleh putra-putri kami. Ungkapan rasa terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dekan, Bapak Ibu dosen, dan segenap sivitas akademika yang telah mendidik dan membimbing putra-putri kami dan meraih gelar sebagai seorang dokter. Dan tentunya kita semua berharap semoga mereka semua menjadi dokter-dokter yang handal dan profesional.
Dan sekali lagi atas nama orang tua dari dokter-dokter muda ini, kami ingin menyampaikan permohonan maaf kami kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ibu para dosen, dan segenap sivitas akademika yang telah berperan dalam mendidik anak-anak kami selama ini. Dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan karena maklum, selembut apapun angin, ia pernah terbangkan debu, dan sebaik apapun manusia, ia pernah melakukan salah dan khilaf. Terima kasih. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, dan salam untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nusa Cendana dan Bapak Wakil Rektor 1 yang hadir dalam pertemuan ini melalui Zoom meeting. Yang terhormat para pimpinan Fakultas Kedokteran dan juga pimpinan Senat Fakultas Kedokteran, baik yang hadir dalam ruang ini maupun yang hadir melalui Zoom meeting. Yang terhormat para rohaniawan yang sudah hadir bersama kami pada saat ini, undangan sekalian, dan secara khusus para orang tua yang berbahagia, dan juga adik-adik dokter muda ya. Sekarang saya harus panggil mereka teman sejawat sesuai dengan sumpah tadi. Jadi sesuai dengan sumpah tadi, mulai hari ini tidak panggil mahasiswa lagi atau panggil adik gitu, tapi harus panggil teman sejawat. Ya. Yang pertama, kita patut mengucap syukur untuk pelantikan hari ini. Karena sampai dengan hari ini kita menyadari bahwa Tuhan terus menolong Fakultas Kedokteran untuk mampu meluluskan dokter. Dan ini situasi yang sangat khusus. Kenapa? Karena ini bukan situasi yang normal. Kita tahu semua bahwa kita hidup di era yang tidak normal. Yang kita sebut dengan bahasa manisnya itu new normal. Jadi ada normal baru. Nah, new normal itu artinya kita hidup dengan perilaku, tata cara, kebiasaan yang berbeda dengan yang kita sering lakukan. Makanya tadi kita mau jabat tangan, mau cium kita punya anak-anak yang baru lulus, tapi tidak boleh. Kita hanya boleh begini-begini saja. Ya itulah namanya new normal. Nah, dalam dunia pendidikan ini kita mengalami banyak kesulitan. Bisa dibayangkan kita mendidik anak didik kita yang harus praktek, yang harus bertemu dengan pasien, harus dapat pengalaman dari pasien. Itu semua harus terbatas, dibatasi, seminimal mungkin kontak dengan pasien. Padahal mereka harus punya pengalaman dengan pasien itu. Tidak sedikit korban berjatuhan akibat COVID ini. Tapi saya harus sebut juga bahwa tidak sedikit teman-teman kami, anak-anak kami juga terkena penyakit ini. Jadi di satu sisi mereka berjuang untuk berhasil dalam pendidikannya dengan tingkat kesulitan yang begitu tinggi. Di sisi lain mereka juga harus bertahan, mempertahankan diri untuk menghadapi penyakit ini. Karena
COVID ini dia tidak kenal. Oh ini dokter, berarti tidak usah infeksi dia. Oh ini rohaniawan. Tidak. Siapa saja yang datang, dia tidak pandang bulu. Jadi inilah hal kenapa kita harus bersyukur sungguh-sungguh untuk situasi ini. Saya menganggap bahwa beberapa angkatan terakhir yang disumpah atau dilantik dalam masa COVID ini angkatan-angkatan yang sangat istimewa. Kalian kalau dalam pertempuran itu adalah prajurit-prajurit yang lulus dalam situasi yang sangat sulit. Apalagi tadi kita dengar, bukan hanya itu, tapi mereka ada tingkat kesulitan lain dalam kehidupan. Saya kira ini semua tidak terjadi kebetulan. Ini bagian dari proses pembentukan orang-orang yang luar biasa itu. Yang kedua, mulai saat ini teman sejawat atau junior dokter kami ini harus punya kacamata yang berbeda. Pada waktu kamu masuk di fakultas kedokteran mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu, itu kita pakai kacamata, berjuang sekuat-kuatnya supaya lulus jadi dokter. Jadi tujuannya adalah hari ini lulus jadi dokter. Tapi saya mau kasih tahu, mulai hari ini, garis batas hari ini, pakai kacamata baru lagi. Jadi dokter ini bukan tujuan utama satu-satunya. Tapi menjadi dokter ini membawa kalian ke garis batas untuk memulai sesuatu yang baru, yaitu menjalani profesi ini dengan penuh tanggung jawab. Tadi sudah diikrarkan dalam sumpah, mempertaruhkan semua harga diri, kehidupan saudara untuk menjalani profesi ini. Karena profesi kita ini satu-satunya profesi yang tidak boleh dilakukan kalau belum disumpah dan disaksikan oleh rohaniawan sebagai perwakilan dari Tuhan. Kenapa begitu? Karena profesi kita ini kalau diselewengkan sangat berbahaya, karena menyangkut harkat hidup. Ya bisa dibayangkan kalau ada sakit hati lalu obatnya harusnya kasih 1, saudara lihat, wah ini dulu dia bikin susah kita ini orang ini, maka diam-diam tulis di situ 3, hantam 3 satu kali. Besok lihat lagi, wah belum terkapar, kasih 5. Nah ini kan sangat berbahaya kalau seperti ini. Tadi di sumpah itu juga sudah dikatakan, tidak boleh mendiskualifikasikan pasien berdasarkan agama, ras, warna kulit, perilaku, jenis penyakit, apa saja tidak boleh. Dan ini kan butuh orang yang sangat luar biasa untuk bisa berdiri di garis seperti ini. Ya, tapi saudara, ingat-ingat sumpah yang sudah diangkat tadi. Mulai hari ini berdiri di horizon yang berbeda, pakai kacamata yang berbeda. Dan mulai hari ini mulai berperilaku berbeda. Juga Bapak tadi ada bapaknya Sandi, walaupun ini anak Bapak, mulai hari ini sudah panggil dia dokter karena negara profesi sudah memberikan dia hak dan kedudukan sebagai dokter, dan dokter ini akan dipakai seumur hidup. Makanya sumpah itu tadi diangkat untuk seumur hidup. Kalau gelar profesor itu bukan gelar profesi. Jadi kalau dia pensiun dia berhenti pakai profesornya. Tapi kalau dokter tidak ada pensiun sampai meninggal. Bahkan juga di batu nisannya harus ditulis dokter. Oleh karena itu pertahankan sungguh-sungguh profesi ini. Nah, baru-baru ini kita sering lihat di TV itu ada Olimpiade di Tokyo. Saya suka lihat Olimpiade di Tokyo, khususnya di atletik. Kalau saudara lihat di atletik, khususnya di lari yang membutuhkan kecepatan, itu start awal sangat menentukan pelari berhasil atau tidak. Jadi saya mau pesan khusus untuk 8 adik saya ini. Kalau hari ini mulai titik startlah dengan benar. Karena perjalanan hidupmu sebagai seorang dokter akan ditentukan dari titik start. Start salah, mungkin akan sulit terkejar. Jadi start dengan benar, konsentrasi,
berjuang untuk melakukan start dengan benar. Dan pesan saya yang berikut adalah karena hari ini mulai menjalani profesi sebagai dokter, maka saat inilah mulai bukti kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada dunia ini bahwa apa yang saya pelajari dengan cucuran keringat, air mata, bahkan mungkin bercucuran darah sekalipun. Mungkin kalau suruh Sandi ini cerita perjuangan 7 tahun ini mungkin kita tidak habis dengar sini. Bagaimana mereka jungkir balik, tikam doi, orang lupa bilang tikam doi dan seterusnya untuk bisa mencapai garis ini. Itu sudah lewat. Sekarang mulai hari ini buktikan bahwa apa yang kamu pelajari, apa yang kamu dapat, kompetensi yang kamu miliki, ilmu tinggi yang kamu miliki, keterampilan itu dibuktikan dalam pengabdian di masyarakat. Dan mulai hari ini start. Jadi tidak boleh tunda lagi. Walaupun belum pergi ke puskesmas atau belum pergi kemana, tapi mulai hari ini saya sudah melekat profesi dokter di diri saya. Jadi renungkan baik-baik itu sumpah tadi, ada berapa butir itu renungkan dan mulai praktekkan. Lalu dokter di masa COVID, saya pesan lagi sebagai sejawat. Tentu dokter harus sehat ya. Jadi dokter juga harus jaga kesehatan. Jadi di masa COVID ini dokter juga harus patuh pada protokol kesehatan. Saya sedih sekali di banyak media massa atau di media sosial, banyak dokter yang agak miring bicaranya. Ada yang tidak percaya COVID, ada yang meremehkan protokol kesehatan. Nah, ini sangat menyesatkan. Saya ingin mengatakan bahwa kami di gereja itu ada media grup juga. Itu juga banyak pertentangan karena hoax terlalu banyak. Sebagian percaya, sebagian tidak percaya. Saya bilang ini yang tidak percaya ini memang neraka pembagian semua. Sudah korban berjatuhan begitu banyak sampai saat ini orang yang tidak percaya. Masih anggap rekayasa, masih anggap ini untuk kepentingan golongan tertentu. Dan ini sama sekali tidak bisa diterima. Kalau ini rekayasa, kenapa dokter begitu banyak berkorban untuk ini? Kan dia yang paling tahu penyakit. Kalau dia tahu ini bohong, kan dia pasti tidak peduli. Masa dokter seluruh dunia bisa dibodohi oleh satu pendapat dokter? Ini kejadian seluruh dunia dan seluruh dunia seperti begini. Jadi saya menghimbau adik-adik, tolong juga jaga kesehatan. Dan juga dididik masyarakat gitu. Jangan ikut-ikutan hoax, tapi kasih pendidikan kesehatan kepada masyarakat yang benar, terutama untuk COVID. Sekarang kita media online sudah luar biasa, media digital, Facebookmu, Instagrammu itu tiap hari pakai untuk promosi kesehatan. Jadi kalau misalnya contoh, Dokter Popi ini kalau dia teman misalnya ada sekian ribu di Facebook, gitu. Kalau tiap hari dia kasih masuk 2-3 pesan saja, akan sekian ribu orang baca. Dan mereka mungkin akan terhindar dari hoax-hoax ini. Jadi kita harus berjuang untuk itu. Dan yang terakhir, pesan saya sebagai guru nih, saya pesan yang terakhir. Dunia kedokteran ini sangat luas dan dalam. Jadi kalau belajar baru 7 tahun, memang minimal untuk jadi dokter sudah dipegang. Tapi perkembangan dan keilmuan itu begitu luas. Jadi pesan saya adalah jangan berhenti belajar. Belajar terus. Kalau ketemu kasus baru buka buku, jangan malas buka buku, belajar terus. Kalau ada kesempatan sekolah lagi gitu. Dan kalau situasi emergensi sama sekali tidak berdaya, ya jangan lupa juga andalkan Tuhan. Berdoa, minta pertolongan. Karena ini ilmu ini luar biasa. Kita sudah belajar hari ini begini, besok ada datang baru lagi, kita tidak tahu. Sama seperti COVID sekarang. Kita belum tahu bagaimana sebenarnya menyelesaikan masalah ini dengan sangat tepat. Jadi saya kira itu beberapa hal yang ingin saya titipkan.
Juga dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih karena kami sadar bahwa keberhasilan adik-adik kami ini itu bukan karena hebatnya Fakultas Kedokteran, bukan. Tapi ini kerja keras banyak pihak. Ya, tentu kita yang pertama sangat mengucapkan banyak terima kasih untuk pimpinan universitas, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan para pimpinan lainnya di universitas, karena tanpa dukungan dan prioritas besar yang diberikan kepada FK Undana, saya kira kita akan sulit juga menyelenggarakan proses pendidikan ini dengan baik. Yang kedua, untuk semua teman-teman pimpinan FK Undana, teman-teman Senat FK Undana, teman-teman dosen, baik yang di fase klinik maupun fase akademik, dan juga untuk wahana-wahana yang dipakai untuk pendidikan, ya. Ada Rumah Sakit Yohanes, Rumah Sakit Seilers, Rumah Sakit Ume Manekan di Soe, Rumah Sakit Wahidin, dan juga untuk puskesmas. Banyak sekali wahana yang kami pakai. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Hasil wisuda atau pelantikan dokter ini adalah hasil kerja keras kita semua. Semoga ke depan kita semakin lebih meningkatkan kerjasama ini dan kita akan lebih menghasilkan dokter-dokter yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir, saya juga ucapkan terima kasih untuk semua orang tua yang selama kurang lebih 6-7 tahun mempercayakan anaknya untuk kami didik. Kalau ada banyak singgungan, kesalahan, mohon maaf pada saat ini. Semua kita punya tujuan mulia untuk menghasilkan adik-adik dokter yang tangguh menjalankan profesinya. Saya kira itu saja dari saya. Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk 8 adik teman sejawat kami yang baru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan dan salam. Selanjutnya, sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nusa Cendana. Pertama-tama, sebagai orang beriman, kita patut mengucap syukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena di tengah kondisi ancaman pandemi, kekuatan bahkan sukacita bersama-sama di antara pengambilan sumpah dan pelantikan dokter hewan baru Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Yang kedua, kami perlu menyampaikan permintaan kepada rektor dan wakil bersamaan yang juga sedang membawa materi di program sejarah mendengarkan saya ini yang penting juga menjadi representasi di universitas ini. Yang berikut dalam pencermatan kami mengikuti sejak awal prosesi sambutan yang disampaikan oleh dokter muda, orang tua, rekan sendiri. Kami merasa
ikut bangga dan berbahagia dengan semua kita. Oleh saya sebutkan rekan, para wakil dekan, ketua program studi, baik profesi maupun program studi S1, para orang tua, wali, yang tentunya sangat berbahagia pada hari ini. Dan last but not least, para dokter muda yang pada hari ini memuncaki pencapaian mereka dalam perjuangan mungkin 6-7 tahun menjadi mahasiswa dalam 2 program studi sekaligus. Untuk pendidikan dokter ini yaitu program S1 dan juga program profesi. Tentunya semua ini boleh dicapai karena kontribusi dari berbagai pihak. Tidak saja mahasiswa yang bersangkutan yang saat ini menjadi dokter, tetapi juga para orang tua dan wali yang berkontribusi dalam berbagai cara, baik secara finansial, dan terlebih tentunya perhatian dan cinta kasih yang diberikan sehingga anak-anak ini mulai termotivasi, sehingga mereka pada belajar dengan penuh semangat dan akhirnya menjadi dokter pada pagi hari ini. Itu juga tentunya kontribusi dari para pendidik, para dosen, fakultas kedokteran, para pimpinan yang juga memfasilitasi semua sarana prasarana kebutuhan yang diperlukan untuk mendidik para dokter. Jadi kita bersyukur untuk semua itu, dan terlebih dari apa yang kita alami saat ini, semuanya tentunya hanya karena kemurahan cinta kasih Tuhan yang Maha Kuasa bagi kita semua. Tidak saja bagi para dokter dan orang tua, tapi tentunya bagi fakultas kedokteran dan Universitas Yesus Cendana secara keseluruhan. Saya kepada para dokter hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa dipakai sebagai bekal dan pegangan di dalam melaksanakan profesi ke depan. Sebagaimana yang sudah disinggung oleh para pembicara dan terakhir Bapak Dekan sendiri, bahwa situasi saat ini memang penuh dengan tantangan yang luar biasa. Terlahir dalam era yang penuh dengan disrupsi, adanya gangguan, adanya turbulensi berbagai bidang. Perkembangan dalam era revolusi industri keempat yang menyebabkan perubahan dalam berbagai bidang aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Dan tidak cukup itu, kita juga ditantang dengan kondisi pandemi COVID. Bahkan ketika kita sedang mengalami COVID, kita juga mengalami tantangan dengan badai hujan. Sampai saat ini mungkin beberapa sarana fisik gedung terutama di Fakultas Kedokteran masih dalam proses akan diperbaiki. Tapi semangat kita, kekuatan yang kita peroleh karena kolaborasi kita bersama, kekuatan kebersamaan kita membuat bahwa kita tidak berhenti untuk berkreasi. Kita terus bekerja dengan segala tantangan, kelebihan maupun kekurangan yang kita miliki. Ini suatu nilai yang teramat penting yang kiranya bisa menginspirasi bersama anak-anak kita sejawat dokter baru kita. Dalam era disrupsi ini, para akademisi selalu mengatakan bahwa termasuk para pelajar sejati, mereka harus dibekali dengan empati era 21 ini. Yang saya maksudkan yang kompetensi utama ini adalah apa yang disebut dengan soft skills. Karena dalam pendidikan kita di pendidikan tinggi ini, kita mengenal 3 kompetensi, yaitu kompetensi kognitif, pengetahuan, kompetensi psikomotorik, keterampilan yang saya yakin dan percaya
pada level tertentu para dokter ini sudah menguasai melalui bangku pendidikan maupun pengalaman mereka selama mengikuti praktek maupun koas di berbagai wahana pendidikan yang ada. Namun ada satu hal, bagian soft skill, kompetensi utama era abad 21 ini yang harus terus diasah dan ditingkatkan agar Anda akan menjadi dokter yang paripurna. Apa keempat kompetensi itu? Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving. Kemampuan untuk selalu berpikir kritis, selalu menguji, menganalisis segala fenomena yang ada. Itu sangat dibutuhkan oleh para pembelajar sejarah, sehingga mereka tidak terjebak kepada pemikiran-pemikiran pragmatis, kepada hoax yang tadi disampaikan oleh Pak Deka. Sangatlah ironis kemudian dokter sendiri justru yang menjadi leader di dalam pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan mainstream ilmu-ilmu kedokteran itu sendiri. Maka kemampuan critical thinking ini menjadi sangat penting. Ya, harus selalu mengkonfrontasikan semua pengetahuan dengan data, mensintesis, mengkompilasi, dan kemudian mengambil kesimpulan. Dan kemudian membuat apa yang disebut problem solving. Dokter harus menjadi problem solver, harus menjadi pemecah masalah. Orang yang memberikan jalan keluar terhadap masalah itu, bukan menjadi problem creator atau pencipta masalah. Ini kompetensi pertama yang sangat penting. Maka saya juga mengingatkan kembali pimpinan fakultas, prodi dan para dosen agar bagaimana dari dalam kurikulum kita harus bisa dikondisikan sedemikian rupa agar kemampuan critical thinking dan problem solving dari mahasiswa kita ini bisa di-create dan kemudian pada akhirnya ketika mereka lulus mereka akan memiliki kompetensi itu secara utuh. Dan ke depan dalam praktek kehidupan mereka dan praktek profesional mereka itu akan semakin ditingkatkan, diasah dan diimplementasikan. Yang berikut adalah kreativitas. Harus menjadi kreatif dan inovatif. Jadi jangan kita terpaku pada hal-hal yang bersifat rutinitas. Harus kreatif untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Dalam tantangan kita, visi Undana sebagai universitas berwawasan global, namun mengangkat pada nilai-nilai lokal sebagai universitas yang berada di kawasan lahan kering kepulauan, maka tentunya dokter hari ini maupun ke depan harus mengembangkan kreativitas dan inovasi. Bagaimana melakukan pelayanan di daerah-daerah yang memiliki tantangan tertentu yang bercirikan lahan kering kepulauan. Tantangan yang dihadapi teman-teman dokter muda ke depan ini tentunya berbeda. Jika misalnya dia melakukan pelayanan di daerah Rote, Timor, Flores, Sumba, tentunya akan berbeda kalau dia melakukan pelayanan berpraktik di daerah-daerah kota besar seperti di Jawa, Bali, Sumatera, dan sebagainya. Bahkan di kota-kota sendiri itu berbeda. Nah, kreativitas dan inovasi ini harus dikembangkan. Yang berikut adalah communication skill, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi interpersonal antar pribadi. Ini harus dibangun, harus dipelajari. Bagaimana juga membuat komunikasi secara tertulis ataupun komunikasi secara lisan. Bagaimana melakukan komunikasi secara digital. Ini adalah tuntutan kompetensi pada era-era digital seperti ini. Harus terus diasah. Saya tahu teman-teman dokter sama sepertinya profesi kami dokter hewan itu sering mengalami persoalan dalam hal
komunikasi. Ego profesi kita, ego keahlian kita sering menjadi sesuatu yang menghambat kita untuk berkomunikasi bukan saja dengan profesi lain. Bahkan di dalam profesi kita sendiri kadang kita mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi. Interpersonal communication ini harus dilatih. Tentunya kita hanya bisa berkomunikasi dengan orang kalau kita menurunkan tasik ego diri kita, agar kita bisa memberi diri kita berkomunikasi dengan orang. Sedangkan teknik komunikasi itu bisa dipelajari, dan tentunya ini PR Fakultas Kedokteran maupun prodi untuk bisa melakukannya melalui kurikulum, apakah itu ekstra kurikulum ataupun melalui kurikulum itu sendiri. Cara pembelajaran kita yang tidak hanya sekedar orientasi pada dosen, kuliah selain dosen hanya melakukan monolog, tetapi bagaimana dikondisikan agar para mahasiswa bisa berinteraksi melalui komunikasi yang langsung antara mereka ataupun dengan dosen dan bahkan dengan masyarakat. Dan kompetensi yang terakhir adalah kolaborasi, bekerja sama. Ini juga harus dilatih dikondisikan agar ketika dokter para lulusan kita ke depan, jika mereka mampu berkolaborasi dengan semua profesi, tidak hanya saja dengan dokter sama dokter, tapi juga dengan lintas profesi. Persoalan kesehatan, saya percaya tidak hanya bisa diatasi oleh profesi dokter saja, tapi diatasi juga oleh profesi lain, keahlian lain. Itulah yang kita kenal. Saya kira kita semua sudah cukup terupdate dengan konsep One Health atau satu kesehatan, di mana untuk mengatasi masalah kesehatan secara umum dibutuhkan lintas profesi, multidisiplin, beragam keahlian dan beragam kompetensi. Nah, 4 kompetensi ini yang harus dimiliki oleh dokter era abad 21. Yang terakhir saya mau mengatakan, sebagai universitas berbasis global yang memiliki nama Universitas Nusa Cendana, maka mari kita menggunakan pohon cendana itu sebagai simbol filosofi kita. Pohon cendana itu dia hanya bisa atau baru bisa wangi, punya tetes wanginya itu apabila dia tumbuh di tanah yang tulus, yang miskin. Dan kita percaya bahwa masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi, kita alami, itulah yang membentuk kepribadian kita. Saya percaya para dokter yang melalui proses ini, tantangan, kesulitan, itu ibarat cendana yang nanti pada saat yang mulai saat ini mungkin sudah akan mewangi karena melewati masa-masa tantangan, kesulitan. Cendana juga tumbuh melalui proses. Anda tidak akan mendapatkan wanginya. Anda bisa melihat pohon daunnya tinggi batang, tetapi katanya menurut hasil dia baru bisa berwangi itu menghasilkan wangi ketika 30 tahun. Bahkan lebih. Jadi hidup adalah suatu proses. Jadi jangan kita kemudian memaksakan diri untuk meraih sesuatu yang kita inginkan dengan cara-cara yang instan, cara-cara bypass. Semua harus dengan proses. Jadi dengan ketenangan dan dengan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka tentunya kita akan mencapai apa yang kita inginkan dan menjadi bermanfaat bagi sesama. Yang terakhir tentang cendana. Penelitian membuktikan bahwa cendana tidak bisa tumbuh sendiri. Ternyata cendana itu akar-akarnya itu berjalan cukup jauh sehingga dia itu harus menyedot nutrisi dari pohon-pohon lain yang ada di sekitar. Jadi pohon-pohon ini nanti, jadi kalau Anda memotong pohon tanpa sadar yang berada dalam jarak tertentu dari cendana, maka tidak mengherankan bahwa beberapa saat kemudian cendana itu akan mati. Ini menunjukkan bahwa jangan melihat bahwa cendana ini
berhasil. Tetapi cendana ini memang hidup bersama dengan ekosistem yang ada di sekitar. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain, membutuhkan semua pihak yang hidup bersama. Makanya jadilah cendana yang terus memberikan wangi, namun kemudian hidup bersama dengan orang lain dalam harmoni sebagai cendana. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, kami mengikuti sukacita, kebanggaan dari semua alumni dokter muda, para orang tua. Kami menjadi berempati atas perjuangan bagi kami, para orang tua, ibu, mungkin ayah yang dalam perjuangan ini tidak bisa menyaksikan secara langsung kesuksesan secara fisik yang diraih oleh anak-anaknya menjadi dokter, tetapi percaya sebagai orang beriman, tentunya mereka menyaksikan dari surga, melihat dengan bahagia dan cita kesaksian dan prestasi yang diraih oleh anak-anak kasih. Dan tentunya kebahagiaan itu akan menjadi sempurna apabila ke depan para dokter ini menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang bermanfaat bagi sesamanya dengan berpraktek dengan menggunakan dasar sumpah profesi dan etika kedokteran yang dimiliki. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat bagi para dokter muda, para orang tua dan wali, para pimpinan, para dekan, para dekan, para wakil dekan, program studi, dan semua sosial dosen dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Kedokteran. Terima kasih untuk semua para mitra yang sudah berkontribusi sehingga anak-anak kita bisa menjadi sukses dan dilantik sebagai dokter hari ini. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi dan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sampai salam kebajikan dan salam. Shalom. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari perwakilan dokter baru kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Kami mohon kesediaan Bapak Dekan untuk berdiri saja di tempat. Kami silakan duduk kembali. Doa oleh Pendeta Jenny Jublina Yakob STH. Kita akan menaikkan doa syukur kita. Izinkan saya untuk memimpin doa menurut ajaran Kristen Protestan. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan kami yang esa. Kami menaikkan semua ucapan syukur kami untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami menjalaninya sampai saat ini, dan kami bersyukur bersama-sama dengan 8 orang anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan diberikan tanggung jawab untuk menjadi dokter di dalam acara pengambilan dan pelantikan dan pengambilan sumpah pada saat ini. Kami berdoa menyerahkan seluruh sivitas akademika Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kedokteran, biarlah terus dapat menghasilkan orang-orang yang menjadi berkat bagi masyarakat dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi 8 orang anak-anak Tuhan yang sudah
mengucapkan sumpah mereka hari ini. Biarlah sumpah yang mereka ucapkan tidak hanya ada di bibir dan mulut mereka, tetapi mereka memperlakukan itu di dalam pengabdian mereka sebagai dokter di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mereka menjadi dokter-dokter yang menjadi berkat dan takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan semua orang tua, biarlah Tuhan menyempurnakan setiap pergumulan dan syukur-syukur mereka. Dan kami juga berdoa, mengucap syukur untuk situasi, cuaca, jaringan yang terjadi hari ini, sehingga semua proses yang terjadi hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya semuanya terjadi di dalam tuntunan dan perkenanan tangan kasih Allah. Sekali lagi kami berdoa mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami semua pada hari ini. Dan Tuhan terus memberkati hidup kami, supaya hidup kami terus menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap pelanggaran kami. Dengar dan sambut doa kami, dan biarlah senantiasa menyertai kami semua di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Amin. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari perwakilan dokter baru kepada perwakilan dosen pembimbing akademik. Mohon kesediaan Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik untuk berkenan berdiri menerima tanda kasih. Selanjutnya penyerahan tanda kasih dari perwakilan dokter baru kepada orang tua yang berkenan hadir. Dr. Sandi, disilahkan. Demikianlah seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah dan pelantikan dokter lulusan pendidikan profesi dokter periode Agustus tahun 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu undangan sekalian mengikuti acara pelantikan pada siang hari ini. Acara kita selesai dan terima kasih Tuhan menolong kita sekalian. Dari tempat ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana kami mengucapkan selamat berbahagia bagi kelima dokter yang mengikuti kegiatan sumpah dari rumah bersama orang tua maupun wali dan keluarga. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita kita walaupun hanya secara online, namun tidak mengurangi hikmat dari acara kita. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu undangan yang telah berkenan mengikuti acara kami dari awal hingga pada akhir. Terima kasih dan Bapak Ibu dapat berkenan untuk live karena mungkin ada agenda kerja yang lain. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Selanjutnya kita akan foto bersama. Mohon kesediaan teman-teman panitia untuk dapat mengatur tempat duduk bagi pimpinan fakultas bersama dengan dokter baru yang akan foto bersama saat ini. Setelah dengan pimpinan fakultas dengan rohaniwan dan setelah itu dengan panitia. Bagi kelima dokter bersama keluarga di rumah boleh untuk foto bersama, namun kita tetap menjalankan protokol kesehatan.
Mungkin ada keluarga yang menunggu di rumah. Kami mengucapkan salam hormat dari pimpinan di Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Untuk ketiga dokter baru mungkin dipegang bunga saja. Ya. Teman-teman panitia untuk setelah ini foto bersama. Kami mohon rohaniwan mendampingi untuk ambil gambar bersama perwakilan orang tua yang ada. Silakan. Ya. Iya. Oh iya. Teman-teman panitia, mohon langsung mengambil. Iya, Mama Kabak, Bapak Ibu Kasubag, karena ruangan harus dipersiapkan lagi untuk rapat senat. Terima kasih banyak Bapak Dekan, orang tua dan rohaniwan. Kami silakan untuk dapat mengambil jamuan kasih yang telah disiapkan. Sekali lagi teman-teman panitia, kami mohon untuk kita foto.
panitia, mari.